Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi dengan acara podcast Jaringan Demokrasi Daerah Yogyakarta. Nah, pada kali ini kita akan mengambil satu tema yang banyak orang membicarakan. Bahkan ketika membicarakan tema ini orang selalu antusias, ya. Bahkan mungkin juga merasakan, menerima, gitu. Tetapi tidak sadar bahwa apa yang dia terima dan dia bicarakan itu sesuatu yang melanggar aturan. Nah, pada siang hari ini kita akan bicara terkait dengan money politik. Tadi saya matur bahwa itu sesuatu yang sering kita bicarakan, bahkan ada dalam setiap proses pemilu sampai hari ini. Nah, sudah hadir bersama kita, beliau adalah Pak Najib, Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Daerah Yogyakarta. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Rani. Ya, ini gimana nih Pak kabarnya pada sore hari ini di situasi pandemik saat ini? Aktivitas apa yang kemudian Bapak lakukan untuk ya bicara tentang kontribusi kita dalam dunia demokrasi di daerah Yogyakarta? Iya, jadi DIY tetap memberikan kontribusi untuk mendorong kualitas demokrasi di Indonesia. Khususnya kalau DIY ya fokusnya 3 pilkada yang sedang berlangsung di Jogja gitu ya. Tentu sebagaimana kemampuan yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat sipil. Yang pertama pasti kami ingin membantu mengedukasi masyarakat agar kemudian bisa menjadi pemilih yang baik, yang cerdas dan sekaligus juga bisa ikut mendorong integritas pemilu di Jogja ini. Kepada para penyelenggara pasti kita juga punya komitmen untuk melakukan advokasi, untuk kemudian mendorong agar pilkadanya bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan main. Nah, ini Pak, tadi kan komitmen jadi seperti itu untuk pemilu kada, terutama pemilu kada di daerah Yogyakarta ya. Yep. Nah, setiap event, setiap peristiwa pemilu sampai hari ini kok kata-kata money politik gitu ya, politik uang itu tetap ada. Tetap itu menjadi bagian yang menurut saya kok tidak terpisahkan, padahal itu jelas melanggar aturan gitu ya, bahkan juga merusak demokrasi. Menurut Pak Najib seperti apa money politik itu? Kenapa kok selalu aja orang bicara pemilu pasti bicara juga money politik? Iya, karena memang ada selalu peserta pemilu yang tergagap-gagap ya, terkait dengan kepanikan dia untuk pemenangan pemilu. Banyak partai, banyak calon yang tidak punya strategi yang jitu untuk memenangkan pemilu. Dia hanya punya uang. Akhirnya uang itu ditaburkan. Mestinya ada cara-cara lain yang lebih elegan yang sudah aturan main agar dia itu bisa menang pemilu. Yang pertama misalnya lewat investasi sosial. Masyarakat itu akan memilih calon yang memang dia punya kontribusi besar selama ini, jadi dilihat track recordnya. Kalau dia selama ini punya investasi sosial besar, maka tanpa money politik dia akan terpilih. Yang kedua, dengan cara apa? Meyakinkan kepada para pemilih bahwa dirinya adalah calon yang paling baik, yang paling tepat, yang paling punya kapasitas untuk mendorong perbaikan daerah itu sendiri. Hanya saja kan tidak ada calon yang kemudian cukup pede sesungguhnya. Bahwasanya dia terbaik, bahwasanya dia adalah kira-kira dipilih oleh pemilihnya, sehingga cara yang paling mudah adalah dengan cara membayar masyarakat untuk memilih dirinya. Jadi kalau orang bilang bahwa pemilu dan money politik itu bagai keping koin itu gimana? Ya selalu nempel aja kemana-mana. Iya, meskipun itu tergantung sistemnya ya. Dulu ketika pemilu dengan sistem proporsional tertutup zaman Orde Baru, kita tidak mengenal tradisi money politik kan. Hampir-hampir nggak ada money politik yang dilakukan oleh calon, oleh partai politik ya, karena bahkan yang bersaing adalah partai dan bersaingnya tidak seimbang. Atau memang kita yang nggak ketahui sebenarnya ada, tetapi di balik proses itu mungkin. Ya, kalaupun ada pasti tidak semasif sekarang. Jadi orang bilang gini, money politik itu terkait dengan pilihan sistem sesungguhnya ya, dengan sistem proporsional terbuka yang mana kompetisi antar calon, bahkan antar calon dalam satu partai, itu kemudian juga mendorong adanya money politik. Pilkada sekarang yang dipilih langsung oleh rakyat konon juga punya punya pengaruh besar terkait dengan praktek-praktek money politik. Meskipun ketika dipilih oleh DPRD juga money politik ada, tapi kan kemudian untuk sasaran yang lebih sempit, hanya kalangan internal DPRD saja. Nah, money politik itu tadi kan selalu hadir, bahkan sampai
pemilihan RT saja ada loh katanya proses money politik itu. Iya. Itu pada meskipun kalau pilihan RT bawah, lebih gitu ya? banyak orang menolak jadi calon daripada menjadi apa namanya. Jadi kandidat ya. Itu posisi yang banyak orang menolak. Saya mantan ketua RT. Mantan ketua RT. Ya. Jadi tapi tidak pernah melakukan ya, Pak. Kalau tidak dibatasi periode mungkin sampai sekarang masih jadi ketua RT. Tidak dibatasi periode. Oke. Nah, menurut Bapak dengan money politik yang sampai hari ini tumbuh subur gitu ya. Padahal dari sisi penegakan aturan juga sudah ada gitu. Yep. Nah, itu menurut Bapak seperti apa kondisinya dan dampak dari money politik pada proses demokrasi kita ke depan maksudnya? Money politik itu kejahatan dalam pemilu dan itu akan merusak integritas pemilu. Ya. Hanya problem kita hari ini kan money politik itu kan pidana pemilu ya. Ada syarat yang berat untuk memproses itu terkait dengan apa? Dengan bukti dan saksi. Oke. Ketika saya dulu di Bawaslu DIY, indikasi nuansa money politik itu kuat sekali ya. Beberapa kasus sempat kita proses dan kita mengindikasikan kuat nuansanya money politik. Tapi karena gagal terkait dengan soal penemuan bukti dan saksinya itu, maka membuat proses itu tidak berlanjut. Kesulitannya pada penemuan bukti dan saksi. Kira-kira saksinya tidak berani bersaksi karena mungkin menyangkut orang penting atau memang teman-teman penyelenggara pemilu kesulitan menemukan saksi yang memang dia mengetahui betul? Alasannya dua hal ya. Yang pertama, yang namanya money politik itu masif. Jumlah pengawas kita sangat terbatas. Fakta hari ini tidak ada praktek money politik ketika ada pengawasnya. Nggak mungkin orang mencuri itu ada polisi itu kan nggak mungkin. Sehingga itu kan pasti sembunyi-sembunyi. Dengan begitu maka sangat sulit bagi pengawas untuk menemukan fakta pelanggaran di lapangan. Pengawas berharap pada siapa? Pada masyarakat untuk melaporkan. Hanya masalahnya problem kita hari ini adalah terkait dengan pelindungan saksi. Banyak saksi yang kemudian diintimidasi, kemudian dia kapok tidak berani melaporkan karena risiko yang hidup itu sangat berat. Pengalaman dari proses-proses yang sebelumnya ya, bahkan ada proses yang pernah terjadi di KPU di Bawaslu DIY ya, ada saksi pelapor yang kemudian mendapatkan intimidasi dari seseorang itu ketika dia melaporkan ke Bawaslu DIY. Bahkan di depan kantor sebuah lembaga negara itu bisa terjadi kekerasan apalagi di tempat lain. Nah, melihat begitu peliknya, begitu susahnya kita bicara penegakan terkait dengan money politik gitu, sebagai jaringan demokrasi yang kemudian memang konsen pada isu kepemiluan lah, salah satunya adalah money politik. Harapan atau sebenarnya apa sih yang harus dilakukan negara gitu dan penyelenggara pemilu mungkin untuk memastikan agar praktek-praktek money politik ini ya berkurang lah, tidak kemudian justru menjadi bentuk yang berbeda, karena kan ini juga berproses dia Pak, bentuknya akan menjadi berbeda sesuai dengan kebutuhan. Sangat benar sekali. Jadi yang namanya pelanggaran pemilu itu kan mengalami mutasi ya, mengalami pencanggihan gitu kira-kira ya. Terus berubah terkait dengan modusnya. Dan itu semakin menyulitkan bagi pengawas dan bagi masyarakat untuk menemukan fakta pelanggarannya. Ada 3 cara yang ditempuh oleh negara, yang bisa ditempuh oleh negara. Negara ya? Iya, terkait dengan penegakan hukum itu. Yang pertama adalah terkait dengan struktur hukumnya. Ya, maka harus dipastikan ini para aparat penegak hukum, polisi, jaksa itu punya perspektif yang sama, yang progresif terkait dengan penindakan money politik. Pengalaman kita selama ini kan kita punya hambatan terkait dengan soal itu. Membangun perspektif yang sama, 3 pihak antara pengawas, polisi, dan jaksa itu sesuatu yang tidak mudah. Salah satu tidak sepakat, maka tidak bisa berlanjut proses hukumnya. Yang kedua terkait dengan soal kultur hukum. Harus dikondisikan masyarakat kita ini juga aware terhadap isu-isu itu ya. Karena apa? Karena rusaknya pemilu, rusaknya demokrasi itu karena akibat juga money politik. Kalau masyarakat menolak money politik, saya rasa itu adalah kontribusi luar biasa. Masyarakat menolak. Ya, masyarakat menolak. Yang ketiga adalah terkait dengan substansi hukumnya ya. Undang-undang pemilu itu lemahnya kan di sisi penegakan hukumnya. Ini yang harus kemudian diperbaiki agar kemudian nggak ada kesulitan bagi para pihak untuk memproses penanganan itu. Ya, mungkin terakhir di 2020 di DIY akan ada 3 tempat yang melakukan pemilu kada. Nah, harapan jaringan demokrasi itu agar kemudian proses money politik ini tidak terjadi di 3 wilayah dan menjadikan
proses pilkada di 3 wilayah ini betul-betul sesuai dengan pendapat rakyat, kemudian rakyat juga berkontribusi, itu seperti apa? Ya pasti yang pertama yang harus mengambil peran adalah pasangan calon dan para pendukungnya ya. Karena itu adalah aktor yang menjadi subjek pemberi gitu kira-kira ya. Kalau yang beri nggak ada kan tidak akan terjadi proses itu. Ya kalau ada politik biaya politiknya akan rendah kan. Semuanya akan untung, nggak harus melakukan uang banyak-banyak. Yang kedua pasti kita berharap pada masyarakat sendiri untuk berpikiran jangka panjang. Karena kalau Anda hanya dapat 50.000 kemudian menjual hak Anda, hak pilih Anda, maka Anda akan kehilangan kesempatan untuk mengontrol kekuasaan yang akan memenangkan dalam pemilu. Oke. Ya. Karena ketika kita sudah menerima, berarti kita sudah menggadaikan suara kita untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Itu yang kemudian harus kita perangi bersama. Sehingga apakah berani masyarakat dan penegak hukum dan penyelenggara pemilu tentunya untuk memastikan dan menindak tegas terhadap pelaku money politik, itu yang justru menjadi PR juga ya Pak ya? Iya. Karena faktanya tadi 3 faktor itu kadang yang satu faktor itu tadi, wah ini saya nggak berani ya nggak jadi lagi gitu. Iya. Nah, proses-proses itu situasinya seperti itu. Iya. Oke. Jadi itu adalah sesi kita diskusi terkait dengan money politik, teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di podcast Jaringan Demokrasi DIY selanjutnya. Terima kasih Pak Najib atas waktunya yang sangat luar biasa pada sore hari ini, dan tentu saja mari kita bersama-sama memerangi money politik di Pilkada 2020 daerah versus Jakarta, dan salam merdeka. Demokrasi. Salam demokrasi. Jangan mau terjebak tradisi, sandiwara menjadi masa. Pakai hati, pakai nurani, uang bukan tujuan utama. Satu nusa, satu bangsa, jangan jadikan harga diri kita. Walau berbeda satu jua, langsung umum, bebas rahasia. Ayo tolak money politik, ciptakan pemilu bermartabat. Ayo tolak money politik, Indonesia sudah merdeka.